أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perempuan yang haid berdiam dalam masjid sekalipun aman dari mengotori masjid, mungkin sebagian ustadz ada yang membolehkan, tapi saya pribadi berpegang pada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Perempuan yang haid tidak boleh iktikaf, tidak boleh dalam masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Boleh dua, perempuan yang haid ngulang hafalan, kebetulan dia hafal Quran, boleh, tapi ngulang hafalannya dalam hati. Makanya kalau nanti bapak ibu ada ngelihat perempuan diam aja, berarti ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, kalau nggak hafal berarti kurang belanja. Dua, kalau guru ngajar di lokal tapi bacanya potong-potong, ya ayyuha allazina amanu ittaqullah, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Nggak boleh langsung nyambung. Ibu-ibu guru yang ngajar di TK, di MDA boleh, jangan syarat potong-potong. Begitu yang saya baca. Ustadz, gimana cara menasehati orang tua kita kalau dia berbuat salah tapi kita takut untuk menasehatinya? Ini anaknya udah ngaji, jangan mentang-mentang kalian sudah sholawatan, sudah tahlilan, sudah yasinan, sudah ngaji, orang tua kalian belum sholat, lalu pulang dari sini langsung manggil, ayah sini, mama sini, duduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'uma, jangan kau persekutukan, jangan kau patuh. Tapi untuk melawan tetap tak boleh. Wa sahibuma fid dunya ma'rufa, maka tetap bergaul dengan baik, jangan lidah kasar. Tapi ayah saya nggak sholat Pak Ustadz. Dia kerja di mana ayahmu itu? Ayah saya kerja di Pemda Banjar. Minta Pak Bupati nasihati dia, panggil dia, sini, kamu nggak sholat ya? Loh, kok bapak tahu? Laporannya udah masuk. Cari ulama, cari sahabat, cari tokoh masyarakat yang kira-kira omongannya didengar. Jangan kalian menasihati dia, nggak masuk. Ustadz, boleh nggak kita golput? Jangan. Yang sudah ngaji, yang sudah maulid, yang sudah sholat, yang sudah puasa sunat, yang sudah tahajud, golput. Ingat, yang homo nyoblos, yang sabu-sabu, putau, sakau nyoblos. Maka kalau kalian tidak nyoblos, jangan heran nanti akan naik DPR, DPRD, DPR RI, DPD pemabuk, peminum khamar. Kenapa? Gara-gara yang baik tidak nyoblos. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Banjar, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Kita sekarang tinggal di negara demokrasi. Suara terbanyak itulah yang benar. Maka orang yang banyak malam ini berkumpul 20.000 orang, ini bisa mendudukkan paling tidak 4 calon anggota legislatif. Siap mendudukkan orang yang baik-baik? Takbir. Dari suaranya yakin saya. Apa hukumnya kerja di tempat non muslim? Apakah gajinya halal? Sayyidina Ali pindah ke Madinah, tidak ada uang, kerja di rumah orang Yahudi. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Lalu mereka mengambil upah menimba air, dilaporkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya itu Ali ngambil upah, ngambil air, menimba air di rumah Yahudi, ngambil upah. Nabi membolehkan. Itulah dalil boleh kerja di tempat non muslim, perusahaan non muslim. Tapi kalau dia mewajibkan buka aurat, jangan. Disuruhnya ninggalkan sholat Jumat, jangan. Maka perda kita mesti kuat. DPR mengeluarkan peraturan daerah, semua perusahaan yang masuk, perusahaan asing, perusahaan non muslim, mesti menghormati muslim, tetap bisa menjalankan syariat agamanya. Setuju?
Pilihlah anggota-anggota dewan, DPR RI, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPD yang mengeluarkan aturan membuat prioritas pada umat Islam. Jangan sampai umat Islam mayoritas tapi tidak prioritas. Betul? Apa hukumnya bekerja itu Pak Ustadz? Boleh, tapi kalau sudah dia paksa ritual agama, dipaksanya makan yang haram, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Pak Ustadz yang saya cintai, apa hukumnya menerima uang dalam pemilu? Ar-rishwah fil intikhabat, yas'aluna ma hukmu akhdhun nuqud fil intikhabat. Apa hukum ngambil uang sogok? Ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Setuju? Enggak sekuat yang pertama. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke anak yatim. Setuju? Sekali haram tetap haram. Pak Ustadz, ini dari Banjar Pak Ustadz. Oke, Ustadz yang ceramah kemarin di Masjid Al-Karamah, betul. Ini ada yang ngasih uang 100.000 Pak Ustadz, haram. 1 juta Pak Ustadz. Hindari money politik, hindari hate speech, hindari hoax. Wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera menuju Indonesia yang berdaulat. Siap? Bagaimana menanggapi bila ada punya teman gay? Soal bas. Bas'alu 'anil gay, LGBT nani, liwat. Bas'al, yadhakun. Apa kalau ada yang gay, penanganannya 2. Yang pertama, ruqyah. Ini true story, kisah nyata. Yang cerita Ustadz Saifullah namanya, Ketua Arsi, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ketika di ruqyah, orang gay ini ternyata sedang diganggu jin LGBT. Setelah dibacakan, mereka pun keluar sehat. Yang kedua, minta bantuan dari Bapak TNI Polri, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dikumpulkan GG ini, dibuat program namanya Be a Man. Ajarkan mereka silat Banjar, ajarkan mereka karate. Memang awal-awalnya dia agak lemas, gitu. Tapi lama-lama dia kuat. Oleh sebab itu mesti. Nah, yang pertama ruqyah, yang kedua ajak dia maulid, ajak dia baca habsyi, simtud durar, bacakan ayat kursi, insyaallah dia sehat. Apa hukumnya nitipkan orang tua di panti asuhan? Salah. Nitipkan orang tua di panti jompo. Yang di panti asuhan itu anak yatim. Wahid soal, bis'alu 'anil aulad alladzina yad'una aba'ahum wa ummahatihim fi baitil musinnin. Ada yang ingin meletakkan bapaknya, ibunya di rumah orang tua jompo. Mereka menjagamu, melahirkanmu, meregang nyawa. Berapa kali dia tidak jadi sholat tahajud gara-gara kau merengek sampai pagi selama 5 tahun? Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kau kencing di celananya? Berapa jadi? Andai kau gendong dia dari Banjar ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat mengeluarkan kepalamu. Jangan kau letakkan orang tuamu, karena dia bukan sampah. Yang sudah meletakkan, malam ini juga jemput. Pulang dari sini ambil balik. Jangan durhaka pada orang tua. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ustadz, ada nggak amalan khusus untuk memelihara hafalan hadis dan Quran? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Waqi', hafalanku error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia menasihati aku supaya tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi,
cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Insya Allah adik-adik anak-anakku yang di pesantren, kalian selamat dari maksiat mata. Kalian tidak pacaran, tidak melihat rok setengah tiang, tidak melihat baju yang rok panjang resleting belum dipasang, tidak melihat baju kurang kain yang belum selesai di tukang jahit sudah dijeput. Ustadz, apa benar hakim salah satu kakinya masuk bagian neraka? Al-qudatu salasatun, hakim itu ada 3. Hakim yang tahu hukum Allah, menggunakan hukum Allah, dia selamat. Hakim yang tahu hukum Allah tapi tidak pakai hukum Allah, tidak selamat. Hakim yang tidak tahu hukum Allah dan menghukum tidak dengan hukum Allah, maka hakim itu 3, yang selamat cuma 1/3, yang 2/3 neraka jahanam. Kita doakan hakim-hakim kita masuk yang golongan 1/3. Yang tahu hukum, dia gunakan pengetahuannya. Yang tahu hukum tapi tidak menggunakan, nauzubillah, tidak tahu hukum dan menggunakan ketidaktahuannya. Maka mudah-mudahan anak-anak kita yang tamat pesantren, hai anak-anak Banjar tamat pesantren, kalian lanjutkan S1 kalian ke Fakultas Hukum SH, habis itu ambil S2 MH, habis itu ambil S3 ke Leiden Belanda, nanti titel kalian SH MH PhD Doctor of Philosophy. Kalian buka pengacara LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Siapa yang akan kalian bela? Ustadz Abdul Somad, mungkin ada orang yang ingin menjelekkannya, kalian yang akan membela saya insyaallah. Amin. Apa hukumnya zakat profesi seperti ASN, pengacara, anggota dewan? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pertemuan di Jakarta, zakat potong atas 2,5%. Ada yang lewat ceramah nggak mempan, tapi ada yang lewat perda ternyata lebih ampuh. Mudah-mudahan pegawai-pegawai kita membayar zakatnya sehingga terbantulah fakir miskin insyaallah. Amin. Saya banyak dibantu oleh Badan Amil Zakat PLN, perusahaan listrik negara. Makanya kalau ada pemadaman saya nggak terlalu marah. Kenapa ini lampu mati? Setelah ASN PLN banyak. Saya Bapak Ibu ceramahnya dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, dari Pekanbaru lewat Indragiri Hulu, lewat lagi masuk ke hutan, sampai di hutan jalan kaki naik sampan 7 jam, sampai di dalam barulah kami bertemu masjid yang seperti kandang kambing, lantainya tanah, foto, sampaikan ke PLN, keluar zakat dari PLN, berdiri masjid, berdiri lokal-lokal, berdiri. Nah, ini bagus, produktif, bagus sekali.